pohon apapun itu ketika dia ditanam di padang pasir atau di Sahara, itu ada dua kemungkinan, antara hidup dan mati, ya kan. Tapi 80% mereka mati, 80% mati, yang 20% hidup. Ketika pohon itu mampu muncul dan mampu tumbuh di padang Sahara, maka Pak, satu, pasti pohon itu akan besar. Kedua, akarnya pasti kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati beliau Dr. Haji Nurisan LCMA selaku Rektor IAI Khozinul Ulum Blora, sekaligus narasumber pada kesempatan siang hari ini. Pemirsa Inspira Podcast yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini dalam rangka menyambut hari lahir ke-16 IAI Khozinul Ulum Blora, tepatnya tanggal 28 Mei 2027 sampai 2023, dengan tema 16 tahun melangkah IAI Khozin. Nanti Pak Rektor akan mengulas beberapa pandangan-pandangan atau lompatan-lompatan dalam rangka pengembangan kelembagaan IAI Khozin untuk ikut kiprah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam rangka menjaga kemaslahatan dan syiar dalam bingkai kampus yang notabene di bawah naungan pondok pesantren untuk ikut andil dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini juga nanti dalam rangka upaya pengembangan kelembagaan IAI Khozin dalam rencana strategis 5 tahun ke depan, nanti akan sama-sama kita dengarkan ulasan singkat dari Bapak Rektor yang kebetulan hari ini juga sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini. Selamat siang Pak Rektor. Selamat siang. Alhamdulillah. Hari ini tema yang ditawarkan oleh tim kreatif Inspira Podcast, bagaimana untuk menyapa khalayak umum. Bagaimanapun hari ini posisi kampus kita sudah alih bentuk menjadi IAI Khozin. Alhamdulillah. Tuntutan dari masyarakat bagaimana pengembangan kelembagaan kampus kita tidak hanya merambah, hanya fokus dalam pendidikan keagamaan saja. Banyak masukan dari beberapa stakeholder. IAI Khozin juga harus sense juga dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Contoh keilmuan di bidang mungkin kesehatan, mungkin di bidang saintek dan yang lainnya. Bagaimana upaya lembaga, dalam hal ini Bapak Rektor selaku pimpinan tertinggi IAI Khozinul Ulum Blora. Mungkin Pak Rektor bisa menggambarkan singkat lompatan-lompatan ataupun rencana-rencana yang akan terlaksana pada tahun yang akan datang. Monggo Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak Sajudin sebagai host di siang hari ini. Jadi dalam beberapa dekade ini ya, sebelum kita mengalami kemajuan demi kemajuan, mau tidak mau minimal kita menerawang masa lalu, ya kan? Kenapa dan mengapa IAI Khozinul Ulum Blora ini bisa semakin maju selangkah. Jadi ibarat kata itu Khozinul Ulum, khususnya yang ada di Blora ini, ibaratnya itu ada seorang petani, mereka berniat untuk menanam sebuah pohon. Tapi ironisnya pohon itu ditanam di antara gunung Sahara, di antara bebatuan-bebatuan yang di situ memang airnya minim. Tapi walaupun demikian, pohon apapun itu di sini diwakili dengan adanya IAI Khozinul Ulum Blora. Jadi pohon apapun itu ketika dia ditanam di padang pasir atau di Sahara, itu ada dua kemungkinan, antara hidup dan mati, ya kan.
Tapi 80% mereka mati. 80% mati, yang 20% hidup. Nah, tapi yang menjadi nilai kebahagiaan untuk kita sebagai bentuk support untuk langkah AI ke depan, ya kan? Ketika pohon itu mampu muncul dan mampu tumbuh di padang Sahara, maka Pak, satu, pasti pohon itu akan besar. Kedua, akarnya pasti kuat. Jadi bentuk pohon apapun itu ketika tumbuhnya itu sulit dan butuh proses lama, maka Pak, akarnya akan kuat. Dan ini yang saya rasakan ya kan ketika kami masuk di AI Khosnatul Ulum Bura mulai pada tahun 2012. Itu yang saya rasakan. Artinya walaupun toh demikian ya kita sebagai penanam ya kan, sebagai petaninya ya kita tidak tidak kok terus mundur. Tapi kita tetap mencari kisi-kisi bagaimana caranya pohon itu bisa tumbuh berkembang. Bagaimana caranya AI Khosnatul Ulum Bura yang waktu itu awalnya setiu berubah menjadi setai, lalu kemudian menjadi IAI. Itu yang pertama. Yang kedua ya yang menjadi catatan untuk kita juga ketika kita sudah mulai berkembang, bisa melangkah lebih maju, mau tidak mau kita juga harus ingat ya kan, ketika kita makin besar, ketika kita makin tinggi, tentunya di sana banyak angin yang menerpa kita. Nah, maka harapan dari kami para Civitas Akademika, para mahasiswa IAI Khosnatul Ulum Bura yang mau tidak mau harus siap siaga. Kita harus siap, kita harus punya kreasi, punya inovasi, dan harus punya dedikasi yang kuat. Kenapa ya? Karena anginnya makin kencang. Tapi ya ingat ya kan, layang-layang itu tidak akan mampu terbang tinggi ketika dia tidak diterpa oleh angin. Begitupun juga dengan kita, kritikan dari yang luar, lalu kemudian cemoohan dari yang luar, itu mau tidak mau ya kita terima dan kita carikan solusi. Bukan serta-merta ketika mereka mengkritik kita itu terus itu menjadi kelemahan kita, tidak. Tapi justru ketika mereka mengkritik di instansi kita, justru itu itu adalah pusaka yang harus kita perhatikan, itu kelemahan kita dan harus kita carikan solusi. Nah, maka para pemirsa Inspira yang berbahagia, dengan adanya ini ya kan, prosesnya yang panjang, yang dulu masuk hanya 150-an mahasiswa meningkat 300, 500 dan sekarang alhamdulillah sudah mau mencapai 1000, itu tentunya membutuhkan proses yang panjang dan tentunya juga membutuhkan proses yang sangat berat sekali. Tapi alhamdulillah akar kita sudah makin kuat. Ya, tangkai-tangkainya sudah mulai mengembang, dedaunan dan bunga-bunganya juga sudah mulai mekar. Nah, maka sekarang tugas kita itu sudah tidak dalam ranah mempertahankan. Tapi sekarang PR kita adalah mengembangkan. Kalau dulu pada tahun 2007 sampai 2017-an itu era-era bagaimana kita mendirikan lalu mempertahankan, sekarang harus punya visi mengembangkan. Nah, maka dengan adanya kemarin di tahun 2002 di awal penghujung tahun ya kan, ketika IAI turun kita serta-merta semangat. Tapi kami juga berupaya semangat yang ada dari para dosen itu jangan sampai menjadikan kita lena. Ya, habis itu kita buat roadmap bahwasanya pasca setahun dari turunnya SK kita mengajukan reakreditasi yang prodi yang memungkinkan untuk kita jadikan program pasca. Nah, karena itu tadi pasca ini juga nanti pasca yang program magister itu juga menjadi cerminan kita bahwasanya kita itu juga siap maju. Lalu kemudian 4-5 tahun ya kan, saya yakin sudah layak karena kita pasca ini sudah membangun kampus baru, ya kita niatan untuk menjadi universitas. Soalnya itu harus kita bangun mulai sekarang. Nah, maka dengan adanya Harlah ini kami ingin memberikan sebuah bingkisan, kami ingin memberikan hadiah, bahwasanya hadiah itu sifatnya tidak hanya temporal, tapi hadiah yang nantinya dari awal kita berdiri sampai sekarang di pertengahan jalan sampai akhir nanti bisa kita rasakan manfaatnya. Mungkin demikian. Sejarah panjang hingga akhirnya sebuah pondok pesantren yang ada di Bura ini, sebut saja Ponpes Khosnatul Ulum Bura,
sehingga memiliki kampus yang alhamdulillah hari ini sudah menapaki usia yang ke-16. Tentunya ibarat sebuah tangga, tidak mungkin orang akan pada puncak kejayaan, puncak titik teratas tanpa tanpa melewati tahapan demi tahapan, setapak demi setapak. Dimulai dari dulu lahirnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Sulutin, sehingga berafiliasi jadi Sekolah Tinggi Agama Islam, dan alhamdulillah pada akhir Desember tahun 2022 ini kemarin dapat SK turun IAI Khozin. Tentunya ada tantangan dan harapan yang nantinya mungkin Pak Rektor bisa sedikit tantangan yang kemarin sedikit dan harapan dalam 5 tahun akan datang ini untuk menajamkan, untuk memastikan bahwa IAI ini punya harapan untuk lebih maju. IAI Khozin ini punya harapan untuk berkembang lebih pesat. IAI Khozin ini punya keinginan untuk ikut andil mengembangkan pendidikan di Kabupaten Blora khususnya dan umumnya di Indonesia. Mungkin Pak Rektor bisa memberikan semacam satu clue khusus bagaimana untuk mengajak para masyarakat Kabupaten Blora khususnya dan umumnya di Jawa Tengah untuk gabung di kampus kita dan memastikan bahwa banyak jenis keilmuan, dan kita mempunyai tekad bahwa integrasi keilmuan di sini juga tidak kalah dengan kampus-kampus yang sudah ternama di Indonesia itu. Ya, terima kasih Mas Sajudin. Jadi memang apapun bentuk dari sebuah instansi, ya kan, atau sebuah instansi itu punya harapan besar ketika didukung para alumni. Jadi sebenarnya PR kita awal ini adalah bagaimana kita mengenalkan pada khalayak rame kalau di Khozin itu ada perguruan tinggi. Bahwa di Khozin itu ada sebuah perguruan tinggi atau institut atau universitas yang di situ membutuhkan mereka untuk bergabung bersama kami. Itu menjadi PR utama kita. Nah, maka di awal-awal tahun 2012-13 ketika mahasiswanya masih 150-an itu semuanya murni para santri, semuanya mungkin di pondok pusat 1, 2, 3, dan 4. 2016-17 itu 70% dari internal kami dari pondok, 30% dari luar. Nah, maka dari beberapa proses PMB, penerimaan mahasiswa baru dari usulan-usulan yang ada dari beberapa tim PMB mengusulkan hal pertama yang harus kita berikan info kepada mereka, yaitu tadi mengenalkan bahwasanya di Khozinatul Ulum itu ada perguruan tinggi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pada mengenal dan juga sudah mulai dikenal. Dengan bukti dari 1.000 mahasiswa yang ada itu kurang lebihnya 250 mahasiswa itu berasal dari para santri, yang 750 itu dari luar. Artinya mereka ngelaju dari rumahnya. Dan bahkan walaupun demikian ada juga yang mereka sambil kerja. Tapi ini juga pencapaian yang bagus untuk kami. Artinya Ya, artinya orang-orang Blora itu sudah minimal tahu. Kedua, sekarang sudah mulai mengakui. Awalnya tahu, kedua sudah mengakui. Dengan bukti Ya, dengan bukti alumni-alumni kami sekarang sudah mulai berkiprah sesuai dengan bidangnya. Yang tarbiyah, PAI, PIAUD, terus PGMI, mereka 90% diserap sekolah-sekolah yang ada di Blora. Lalu kemudian yang Usuluddin, mereka rata-rata menjadi guru. Ya, guru di pondok pesantren, guru agama itu juga diserap. Lebih-lebih yang jurusan FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu 99% sudah diserap di instansi keuangan. Ya, ini mereka sudah mulai sadar bahwasanya Ya, bahwasanya alumni-alumni kita itu mampu, ya kan, alumni kita itu dibutuhkan oleh mereka. Alumni kita itu siap berkiprah kepada masyarakatnya. Dan ini menjadi PR kami memang. Tapi alhamdulillah melihat dari sisi perkembangannya dari para mahasiswa yang datang ke kami, sekarang aja udah 202 atau 3 pendaftar. Ketika saya tanya dari teman-teman swasta di area Kabupaten Blora, Grobogan, Rembang, Pati, itu masih di angka di bawah 50. Kita udah sampai di atas 200. Nah, ini bukti. Ini bukti bahwasanya mereka sudah mulai tahu dan sudah mulai mengakui. Nah, ini tetap kami berupaya untuk meningkatkan lebih tinggi lagi. Institut, ke depan universitas. Ya, kalau memang nanti kesehatan
di sini adalah keperawatan, kebidanan, bahkan kedokteran, dan itu dibutuhkan, yuk kami siap. Dalam rangka apa? Yaitu tadi menjawab tantangan zaman. Dan kita insya Allah sudah kita pikirkan sejak dini. Nah, maka dalam rangka untuk merespon dari beberapa fenomena yang berkembang, kita harus ada program di setiap 2 tahun sekali, ya kan, kita meng-S3-kan para dosen kami. Nah, ini juga info yang bagus. Dan sekarang alhamdulillah yang sudah proses S3 sudah ada 8 orang. 2 orang sudah doktor, yang 8 orang ini masih proses tugas belajar. 2-3 tahun lagi, 3 atau 4 orang lagi yang akan kita doktorkan. Dalam rangka apa? Itu tadi membangun sebuah kualitas yang pertama, yang kedua menyiapkan universitas yang ada di Blora. Dan alhamdulillah dari beberapa dosen yang ada, mereka semangat untuk semangat untuk menerima dan semangat untuk menjalani bahwasanya Khazinatul Ulum nanti menjadi sebuah universitas di Blora. Insya Allah. Jadi garis besarnya bahwa pengembangan kelembagaan yang sudah terjalin hari ini tentunya tidak lepas dari peran alumni yang tadi Pak Rektor sampaikan bahwa di atas 70% bahkan mendekati angka 99% para alumni kita sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Mungkin ada closing statement Pak Rektor bahwa harapan yang nyata di ulang tahun atau hari lahir ke-16 Yai Khazin ini supaya untuk mengajak para wali murid, para masyarakat Kabupaten Blora khususnya untuk memasukkan putra-putrinya untuk bergabung dalam barisan keluarga besar Yai Khazin Blora. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk para bapak-bapak, para ibu-ibu atau para masyarakat Blora secara umum, ya. Jadi sebagai bentuk informasi, sekarang dan sebenarnya sudah lama bahwasanya di Blora itu ada Institut Khazinatul Ulum Blora. Dan di sini tidak hanya atas nama instansi saja, tapi instansi ini memang benar-benar serius menggembleng para mahasiswa, para mahasiswi. Instansi ini memang benar-benar punya roadmap yang jelas bahwasanya ketika para mahasiswa kami lulus dari sini, maka ilmunya siap untuk dipraktekkan, ilmunya siap untuk dikiprahkan, ya kan? Nah, maka dengan adanya ini harapan kami ada ada nuansa kepercayaan yang nantinya bisa disuntikan kepada kami, ya kan? Karena Karena kepercayaan itu nanti mampu membawa sebuah semangat kepada kami. Selain daripada itu, ketika semangatnya sudah tumbuh, kami juga berupaya untuk untuk mendidik secara serius dengan para mahasiswa kami, insya Allah kualitas yang nantinya bisa dihasilkan itu ya kualitas yang sempurna, kualitas yang luar biasa. Dan ini nanti bisa kita buktikan bersama, ya kan? Dan sudah terbukti 99%, 95% mereka berkiprah dan terbukti instansi-instansi yang mereka masuki itu mempunyai nilai kepuasan kepada para mahasiswa kami. Mungkin itu Bapak Mas Sajudin. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan pada siang hari ini. Para pemirsa podcast Inspira yang berbahagia, perlu ketahui bahwa hari ini Yai Khazin membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pada kesempatan kali ini sudah masuk ke gelombang kedua dan kami membuka 8 program studi yang terbagi 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Usuluddin, ada ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada ilmu hadis, dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ada program studi pendidikan agama Islam, ada program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan pendidikan Islam anak usia dini. Dan untuk Fakultas Ekonomi dan Islam ada prodi Ekonomi Syariah, prodi Perbankan Syariah, dan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Itu mungkin dari kami kesempatan pada siang hari ini untuk menyapa para audien dan para khalayak umum. Terima kasih atas penyampaian Pak Rektor. Terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.